Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian like, kalian share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang transformasi, terutama di translasinya. Apa itu translasi? Translasi itu pergeseran atau perpindahan. Tujuan pembelajaran dari transformasi kemarin sudah kita bahas, kita lewatin saja. Nah, ini translasi atau perpindahan atau pergeseran itu ada dua unsur, yaitu ada jarak dan arahnya. Jaraknya itu besarnya satuan perpindahan, sedangkan arahnya ya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Oke, kita lebih detail lagi. Kita bahas lebih detail lagi. Nah, nih lambang dari translasi atau pergeseran ini XY. X ini menunjukkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Sedangkan Y kemudian dilanjutkan dengan Y yaitu pergeseran ke atas atau ke bawah, tergantung dari tandanya. Oke, nah besarnya X tadi sudah saya sebutkan menunjukkan besarnya jarak pergeseran ke kanan atau ke kiri, sudah saya sebutkan ya tadi. Sedangkan besarnya Y menunjukkan besarnya jarak pergeseran ke atas atau ke bawah, sudah saya sebutkan tadi. Nah, jika X-nya positif, maka arah pergeserannya ke kanan. Tapi kalau X-nya negatif, maka arah pergeserannya ke kiri. Kemudian dilanjutkan dengan Y. Jika Y itu positif, maka dilanjutkan bergeser ke atas. Sedangkan jika Y negatif, maka pergeserannya ke bawah. Gampang sekali pokoknya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini gambar translasinya. Biasanya ini disebut vektor. Kalau kalian belajar di IPA, ini namanya vektor gitu ya. Nah, A itu tadinya ada di min 7,2. Ini sudah dituliskan ya, min 7,2. Kemudian digeser atau ditranslasikan dengan vektor tadi, yaitu 42. Berarti kalau gitu 42. Artinya 4 ke kanan dilanjutkan 2 ke atas. Maka akan menghasilkan dia akan di sini nih. Berapa ini? Min 3,4. Kalian bisa lihat di sini. Tadinya A min 7,2 ditranslasikan oleh 42, maka hasilnya min 3,4. Nah, ini bisa diperoleh dari min 7 ditambah 4 itu sama dengan min 3. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Oh, gampang ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini contoh berikutnya, gambar translasi atau vektornya. Dari A ke B. Wow, kita lihat ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Bu. Berapa langkah? 2. Setelah itu dilanjutkan ke bawah. Ke bawahnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4, Bu. Berarti 2, bukan koma ya, 2 min 4. Oke, jadi U, vektornya U itu 2 min 4. Sekarang yang V. Ke kanan atau O ini dari C ya, dari C ke D. Berarti C untuk menuju ke D, dia ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, Bu. Berapa? Min 1. Setelah itu diteruskan ke bawah 3, berarti min 3. Jadi min 1, min 3. Ini ada di sini. Nah, sekarang yang W. Wow, ya. Ini dari E ke F. Dari E ke F. Kalau dari E ke F, dia geser berapa? 3. Tapi ke kiri, berarti min 3. Setelah itu dilanjutkan ke atas. Ke atasnya berapa? 2. Berarti min 3, 2. Wah, gampang ya? Oke, sekarang saya tunjukkan kita pergeserannya menggunakan
Nah, nih ada yang gambarnya. Nah, nih saya punya vektor U. U-nya berapa sih? Ke kanan 2, kemudian ke bawah 4. Berarti 2 min 4. Gitu ya. Nah, kalau saya punya A, B, C di sini dengan vektornya ini 2 min 4, maka hasilnya ada di bawah sini. Bu, ini bisa digeser-geser nggak, Bu? Bisa. Coba sekarang kalau vektornya saya geser menjadi gini deh. Nah, di sini. Di sini aja deh. Nah, wow, ini berarti ke kanan berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke bawah 1. Berarti 6 min 1. Hasilnya ada di sini. Wah, gampang ya. Nanti kalian bisa lihat nih. Kalau tadinya di 1,2, sekarang hasilnya ada di 5,1. Gitu ya. Oke, ini bisa dilihat. Bu, ini bisa digeser lagi nggak, Bu? Bisa. Bisa digeser-geser lagi. Caranya gimana, Bu? Ya digeser aja, bentar ya. Ini saya naikkan biar kelihatan. Oke, ini saya. Iya, nah jadi biar kelihatan. Nah, ini kalau saya geser lagi, Bu, misalnya ke bawah lagi, boleh nih. Bisa ya? Oke, ini saya geser dulu deh. Nah, kelihatan. Nah, Bu, ini dikecilin dikit deh. Iya, boleh. Misalnya, misalnya begini mendatar gini, bisa juga. Hasilnya seperti ini. Kalau misalnya cuma gini, Bu, boleh nggak? Boleh nih, lihat hasilnya seperti ini. Jadi dia digeser-geser, pokoknya hasil pergeserannya ada. Bu, ini ke atas dong, Bu. Ke atas gimana ya? Oh, gini dulu deh. Nah, ini juga bisa. Itu ya, Nak. Bu, belum ke atas. Oke, ke atas nih. Ini ke atas ini deh, Bu. Iya. Nah, ini bisa dilihat ternyata. Kalau A-nya tadinya di sini, maka hasilnya sekarang A di mana, Bu? Wow, di sini. Gitu ya. Bisa? Bisa. Nah, semua ini tadi ternyata hasilnya itu hanya dijumlahkan, ya kan? Yuk, kita kembali ke ini. Nah, kembali ke sini ya. Nah, ini saya gedein. Sip. Oke. Sampai di sini tadi. Nah, ternyata hasilnya itu, hasil dari translasi itu hanya dijumlahkan. Jadi X ditambah A, ya. Jadi X tambah A, kemudian Y ditambah B. Inilah hasil dari translasi atau perpindahan atau pergeseran. Kalian pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soalnya. Oke, kalau tadi sudah ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini contoh soalnya, ini translasinya 4 min 2. Jadi kalau saya punya 1,2 ditranslasikan 4 min 2, maka berat hasilnya gimana? Ya sudah, 1 ditambah 4 jadi 5, kemudian 2 ditambah min 2. Berapa hasilnya? 5,0. Nih, ada di sini. Gitu ya? Bisa ya, Nak ya? Bisa. Kalian pasti bisa nih. Nanti bisa mengerjakan sendiri. Oke? Misalnya lagi deh, satu lagi deh. Misalnya B nih, 5,3 ditranslasikan oleh 4 min 2. 5 ditambah 4 berapa? Ini kan 5 kan? Tambah 4 berapa? 9, Bu. Oke. Terus nih 9 ya. Kemudian ininya Y-nya berapa? 3. 3 ditambah min 2. 1, Bu. Jadi 9,1. Oke, yang C kalian bisa sendiri. Saya rasa bisa ya. Pasti bisa. Ini masih ada latihannya. Silahkan nanti kalian mengerjakan latihannya. Nih, saya punya satu segitiga ABC. Silahkan ditranslasikan. Ada 5 translasi atau vektornya ada 5. Kalian pasti bisa. Kalau menggambar, tadi tinggal digambar ya, tinggal digambar translasinya. Tapi kalau menentukan koordinat kartesius tanpa menggambar, kalian juga bisa lebih mudah lagi, tinggal dijumlahkan.
Gitu ya nak ya. Ini latihannya. Oke, saya rasa hanya itu translasi yang bisa kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.